Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kematian mendadak mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini masih muda, sehat walafiat, dalam puncak kesuksesan, dalam puncak kejayaan misalkan sekalipun, bisa saja dengan serta-merta Allah mengambil nyawanya tanpa ada sakit terlebih dahulu. Kematian mendadak menyesakkan dada, menyedihkan, dan betul-betul sulit untuk dipercaya. Tetapi itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, Al-Mumit, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Supaya kita tahu bahwasanya kita itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa lari dari ajalnya, dari kematiannya. Karena jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah memerintahkan Al-Qalam untuk menulis segala sesuatu, termasuk menulis kematian kita. Sebelum kita lahir, telah tertulis sampai umur berapa kita akan hidup dan di mana kita akan mati. Dengan perantara apa kita mati? Kalau Allah mau, Allah mematikan kita dengan sebuah perantara. Apakah sakit, dibunuh, diracun, atau kecelakaan. Kalau Allah mau, kita dimatikan tanpa ada sebab apapun. Karena sesungguhnya yang menghendaki kita mati adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat maut sendiri pun tidak bisa membunuh siapapun. Dia mematikan seseorang atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar keinginannya dirinya sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, saudaraku, dari peristiwa baru-baru ini tentang kematian mendadak yang terjadi di jalan raya, di jalan tol, ada yang meninggal sepasang suami istri dan ada yang selamat. Bahkan manusia yang masih lemah, masih kecil, masih anak-anak, dengan izin Allah dia selamat. Di sini kita bisa tahu betapa agungnya Allah, betapa hebatnya Allah, dan betapa lemahnya diri kita. Kematian mendadak mengajarkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu tidak menunggu, mati itu tidak menunggu kita bertobat. Mati tidak menunggu kita bertobat. Oleh sebab itu, bertobat itu hari ini, saat ini, sekarang ini. Saat kita masih diberi kesehatan, masih diberikan kemudahan, masih diberikan nyawa, masih diberikan kesempatan. Jangan menunda-nunda taubat. Maka selalulah punya kebiasaan baik, kebiasaan amal-amal baik. Bertobat tidak perlu menunggu-nunggu esok hari, tidak perlu menunggu-nunggu Ramadan, tidak perlu menunggu-nunggu saat tua. Saat sekarang, detik ini, saat Anda mendengarkan suara saya, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertawa di dalam kemaksiatan. Jangan tertawa gembira di dalam dosa-dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk didurhakai, tidak layak untuk dilupakan, tidak layak untuk diduakan. Oleh sebab itu, saudaraku, bisa saja ada orang tidak percaya dengan adanya Allah. Bisa saja ada orang yang tidak percaya adanya malaikat. Bisa saja ada orang yang tidak percaya adanya Rasul, kitab-kitab, hari kiamat. Tetapi siapa yang bisa menolak dari percaya kepada takdir? Orang yang ateis sekalipun, dia pasti tidak bisa menghindari takdir kematiannya. Oleh sebab itu, saudaraku, cukuplah menjadi pelajaran kematian-kematian mendadak, tanpa menunggu tua, tanpa menunggu sakit, tanpa menunggu berpesan, tanpa menunggu berpamitan,
menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita sangat-sangat lemah. Kita harus bertobat kepada Allah. Kita harus selalu beribadah kepada Allah. Kita harus memperbaiki tobat pada Allah. Kita harus taat kepada Allah, menghindari maksiat, menjauhi dosa-dosa. Sehingga saatnya Allah memanggil kita secara mendadak. Di situ kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.